Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama dengan saya, Pendeta Willem Esau Talakua, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat YPB Sangkakala Bumiharjo Makmur, Sumatera Selatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami sepanjang aktivitas kami. Dan di malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, kami rindu untuk senantiasa merenungkan kehidupan kami dalam tuntunan sabda Tuhan. Dan karena itu, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan untuk boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada saat ini pembacaan kita terambil dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal berkat menjadi salah satu topik yang menarik. Setiap orang di dalam kehidupannya selalu merindukan hidup yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apa itu berkat? Ada yang mengatakan bahwa berkat itu soal uang, harta, kekayaan, jabatan, apa yang dia miliki, apa yang telah dia peroleh, dan lain sebagainya. Apakah hanya sebatas itu pemahaman tentang berkat? Tentu tidak. Berkat memiliki makna yang luas bahkan dalam. Karena berkat juga berarti hal-hal yang baik dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hal-hal yang baik itu? Salah satu contoh, ketika Tuhan menuntun dan membentuk kehidupan kita sebagai contoh kehidupan bagi orang lain, itu juga berkat. Jadi, ketika kita dapat menjadi contoh dan teladan kehidupan, maka hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat memperoleh berkat yang seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian Alkitab yang kita baca, yakni Amsal 10 ayat 6, dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya, berkat yang berasal dan yang disediakan oleh Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang hidup benar. Saudara-saudara yang terkasih, hidup benar dapat juga dipahami sebagai hidup yang jujur. Kualitas hidupnya baik dan perbuatan kesehariannya, tutur kata dan perilakunya juga baik. Tidak memiliki niat atau merencanakan hal-hal yang buruk untuk dirinya maupun juga untuk orang lain. Dan masih banyak lagi pemahaman tentang seperti apa hidup benar. Nah, yang perlu kita renungkan adalah apakah hidup benar yang demikian menjadi bagian dalam kehidupan yang kita jalani setiap waktu dan setiap saat. Kalau demikian, maka berkat
berkat dicurahkan Tuhan bagi kita, yakni kita dijadikan contoh dan teladan hidup bagi orang lain. Itu berkat. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang hidup benar berbeda dengan orang yang fasik. Di dalam bagian yang kita baca dikatakan, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya, orang fasik adalah orang yang di dalam hatinya sudah memiliki niat jahat. Walaupun hal itu masih disembunyikan dan belum dilakukan. Tetapi dari niat jahat saja, Alkitab mengkategorikannya sebagai orang fasik. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang hidup benar dan diberkati Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita dari segala niat jahat, dari segala keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengorbankan orang lain. Karena ketika kita gagal untuk hal itu, maka kita jatuh dalam kefasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan demikian firman Tuhan secara khusus mengajak kita ketika kita akan menutup aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini dan mengoreksinya dalam tuntunan Roh Kudus. Apakah kita tetap setia menjadi orang-orang yang memelihara hidup benar di dalam seluruh aktivitas kita? Mintalah selalu kekuatan dari Tuhan agar kita selalu hidup benar, karena dari situlah berkat Tuhan dicurahkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami hendak beristirahat, kami boleh disapa oleh firman Tuhan untuk mengajak kembali kami merenungkan, mengoreksi kehidupan kami. Apakah sepanjang aktivitas kami, sepanjang waktu yang kami jalani, baik dalam segala hal, kami benar-benar telah dan setia memelihara kehidupan kami sebagai orang-orang yang hidup benar. Dan kami bersyukur ketika firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami betapa pentingnya untuk menjadi orang-orang yang hidup benar. Karena dari situ kami memperoleh berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang selalu setia di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.